Ya, bagaimana? Ya. Mas? Ibu Elizabeth, bisa tolong Ibu jelaskan itu gambar apa? Oh, ini gambar hampir semacam kaligrafi ya, oleh seniman yang ternama di Singapura, Tan Swie Han. Tan Swie Han dia adalah teman saya lama, sekitar 70 tahun dia, dan dia orang ya Zen Buddhism, tetapi dia pernah bertemu dengan buyutnya Syekh Alawi. Ini adalah Syekh Alawi. Syekh Alawi itu pemimpin tarekat Sufi Alawiyah? Alawiyah di Aljazair, dan kebetulan saya punya hubungan sangat erat dengan Syekh itu sekarang, Syekh Khalid bin Tunes namanya, sejak bertahun-tahun. Dan waktu itu saya diundang dengan Kiai Masrur juga dari pesantren Al-Qadir di Aljazair untuk 100 tahun pendirian tarekat ini. Terus waktu singgah di Singapura, Syekh bin Tunes juga saya memperkenalkan dia dengan Tan Swie Han, dan Tan Swie Han langsung ingin sekali melukis wajah Syekh Alawi, dan dia bikin dua lukisan, satu saya bawa ke Aljazair, satu kurang bagus kata dia, jadi dia kasih kepada saya. Dan tulisan di samping, tidak tahu, mungkin di atas nama Syekh Alawi, dan di samping ke kanan, tidak tahu ya. Saya bilang itu adalah kaligrafi karena biasanya dia bekerja kalau waktu melukis itu berdiri, dia kasih roll ya, terus dia sudah bayangkan muka dan dia sudah baca tulisan atau pikiran ajaran Syekh Alawi, terus semacam trans, dia langsung 1 menit jadi ya. Itu luar biasa, mungkin tidak sampai 1 menit, satu ya garis ya. Jadi kalau lihat di internet Tan Swie Han ya, Tan Swie Han, dia sangat terkenal di Singapura, juga di Cina, dan di mana-mana ya. Dan kenapa Ibu tertarik dengan tarekat ini? Ini bagian dari Islam ya? Ya, karena sudah dari usia muda saya tertarik dengan Islam, dan saya beruntung saya bertemu Islam yang paling indah, bukan Islam garis keras. Jadi saya ikut pertama tarekat di Indonesia, Al-Qadir, Qadiriyah di Jogja, tapi ya terus sudah itu saya bisa bertemu Syekh Khalid bin Tunes di Perancis gara-gara buku Serat Centini, karena dia tertarik sekali. Penerbit yang menerbitkan buku Serat Centini di Perancis kebetulan adalah juga penerbit buku-buku Syekh bin Tunes. Jadi dia memperkenalkan saya dengan Syekh bin Tunes, dan dari situ mulainya ada hubungan yang erat sekali. Kami bikin banyak jabatan antara Indonesia dan Aljazair. Padahal dulu hampir tidak ada hubungan diplomasi pun ya. Sampai ada juga Yeni Wahid yang datang ke Paris untuk di UNESCO pada saat mungkin tahun berapa, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ada acara tentang juga tarekat Alawiyah dan hubungan antara negeri dan agama ya. Jadi dia datang untuk bicara sebagai pembicara. Kami bersama-sama ke sana, dan saya menerjemahkan cukup banyak teks-teks tulisan dalam bahasa Indonesia untuk tarekatnya, supaya memperkenalkan pikiran perdamaian Islam Aljazair ya, yang khususnya tentang satu figur yang luar biasa namanya Emir Abdel Kader. Saya sudah kasih file kemarin, yang tidak begitu terkenal di sini, tapi di Eropa dan Timur Tengah sangat terkenal. Dia dari Aljazair awal abad ke-19,
Dan dia yang dulu memang orang Sufi, tapi dia terpaksa melawan penjajah Perancis saat itu, dan dia seperti semacam Diponegoro, tapi Diponegoro yang lebih pikirannya yang lebih duniawi karena dia terlibat. Sesudah itu dia memang gagal dalam perang itu dan ditangkap oleh pemerintah Perancis, dibawa ke Perancis, tapi yang menarik sekali dia jadi pahlawan di Perancis. Dia menerima hadiah yang paling tinggi ya, la Légion d'honneur, dan dia juga menjadi sahabat dengan semua tokoh-tokoh agama Katolik di Perancis. Karena mereka semua kaget bagaimana dia seharusnya musuh Perancis, padahal dia tidak membenci orang Perancis, dia justru berteman. Dan sesudah itu dibebaskan oleh Raja Louis Philippe sendiri, ada lukisan di mana mereka serata bersama-sama dengan sangat hormat dibebaskan, tetapi dia tidak diperbolehkan pulang ke Aljazair, ya takut akan ya. Jadi dia akhirnya pergi ke Irak, ke Baghdad, dekat guru yang dulu ya Ibn Arabi ya, memang itu tarekat Ibn Arabi dan Alawiyah sedikit ya ada ikatan yang lama, dan di sana bukan Alawiyah ya, tapi Alawiyah juga punya ikatan yang erat dengan Emir Abdul Qadir dan Ibn Arabi, dan di sana dia menulis banyak syair-syair sufi yang indah sekali. Dia juga terlibat dalam politik untuk mendorong pembangunan kanal Suez Canal ya, karena dia punya visi bahwa harus ada jembatan antara timur dan barat, dan itu menjadi simbol untuk dia yang sangat penting, bukan cuma simbol tapi betul-betul politik yang nyata. Dan dia yang dia yang bicara dengan orang Mesir dan supaya untuk bilang ya itu harus dilakukan, dan dia berteman dengan orang Perancis yang akhirnya membangun Suez Canal itu. Dan apa yang spesial dengan tarekat yang Ibu ikutin ini? Alawiyah ya, yang spesial sekali, Syekh Bentounes, dia sekitar 70 tahun sekarang. Istrinya baru meninggal 1 tahun yang lalu, tetapi dia dulu orang Perancis yang sama sekali bukan Islam. Dan padahal Syekh Bentounes punya, bisa bilang santri atau ya di mana-mana di Timur Tengah, di Eropa juga banyak. Dan justru itu dengan istrinya dia bisa membuktikan bahwa itu memang agama tidak berantakan dengan orang yang punya keyakinan yang lain, dan itu justru orang yang paling dekat dengan dia punya kepercayaan yang lain. Jadi itu menjadi satu contoh toleransi, lebih dari toleransi ya, dialog atau apa yang sangat kuat. Dan ini yang menarik juga dengan tarekat itu adalah tarekat pertama yang betul-betul mulai berakar di Eropa awal abad ke-19, atau karena mulainya ada penjajahan Perancis, ada beberapa tokoh-tokoh atau buru-buru dari Aljazair yang pergi ke Perancis untuk bekerja, khususnya awal abad ke-20, dan di situ mereka berkumpul dan mereka mulai mengikuti tarekat Alawiyah itu. Jadi tarekat itu memang punya akar juga cukup kuat di beberapa negara, di Swiss, di Jerman, di Belanda, di Perancis, ya tentu saja di Eropa. Ya. Apakah ada pengaruh dengan tarekat ini yang Ibu ikuti dengan misalkan penulisan Ibu tentang Centini? Ya, tentu saja, karena Centini ada banyak ya, ini suluk ya, dari suluk itu sastra Islam, tasawuf ya,
dan ada banyak ajaran tasawuf dalam serat centini, meskipun mungkin yang penyair yang menulis serat centini mereka bukan ahli tasawuf ya, mereka hanya penyair ya. Ya, seperti saya bukan orang apa namanya guru tasawuf ya. Jadi mungkin interpretasi mereka ya itu syair ya, itu sastra, bukan ajaran lain dengan misalnya tulisan Syekh Bentounes atau tulisan Emir Abdel Kadir. Mereka tidak bikin sastra, mereka betul-betul itu adalah ajaran tasawuf. Tetapi saya pikir serat centini bagus, adalah seperti wahana untuk memperkenalkan tasawuf secara lebih luas dan umum kepada masyarakat, supaya ya seperti semacam hiburan ya, lebih gampang mungkin diterima meskipun cukup dalam ajarannya. Dan untuk menulis kembali bagian-bagian yang sangat susah dalam serat centini ya tentang ajaran tasawuf itu, karena dicampur ajaran Jawa, bahasa ini. Saya memang terjun dalam beberapa sumber dari tasawuf asli yang disebut dalam serat centini ya, dan karena saya sudah ikut, saya bisa berzikir, dan itu saya bisa menulis kembali kadang-kadang adegan-adegan yang ada di serat centini yang tidak digambarkan begitu dalam, dan dengan pengalaman saya mungkin saya bisa memberi pemasukan ya, meskipun sebagai penyair, bukan sebagai guru tasawuf sama sekali ya, dengan rasa indah ya. Saya merasa penting sekali dalam zaman sekarang memberi unsur keindahan kepada Islam, karena Islam sekarang ya apalagi di Barat atau mungkin di banyak tempat ya, ada seperti citra-citra yang gelap ya, dan sayang sekali, padahal saya beruntung sekali, saya dari awal saya dapat, jadi meskipun ada hal-hal yang ada Islam radikal atau ada Islam yang tidak bertoleransi, buat saya tidak apa-apa, karena saya tahu itu ada Islam lain ya, dan karena dari awal saya beruntung bisa dapat guru yang memberi saya citra-citra atau cahaya dari Islam ya, inti ya, kalbu, bisa dikatakan bahwa tasawuf adalah kalbu Islam ya. Boleh Ibu tunjukkan kepada kami suatu hal, mungkin koleksi Ibu atau buku yang berhubungan dengan tasawuf atau ya, bagaimana? Ada di kamar saya. Boleh kami ikutin ya? Ya. Jadi ini di sini misalnya ada Rumi ya, penyair ya, ini kita beruntung di Perancis diterjemahkan secara utuh ya dalam bahasa Perancis, Rumi ya, dari terus ini misalnya buku Syekh Bentounes yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Jalan Kebahagiaan, Tasawuf Kalbu Islam, atau itu yang ini adalah karena di Perancis dulu La Passion Halaj oleh Louis Massignon ya, saya tentang hukuman Halaj, jadi semua lengkap pada 4 buku. Saya pakai untuk serat centini, memang kata-kata Amung Raga waktu dihukum oleh para ulama Sultan Agung, dalam centini asli dia tidak bilang apa-apa. Terus kata-kata saya pinjam dari Halaj yang ditulis disebut oleh Louis Massignon. Terus apalagi ini buku Syekh Bentounes dalam bahasa Perancis. Ini Hinduism dan Sufism. Ya banyak sekali. Ibn Arabi, kebijakan wali-wali. Ini Hafiz, Ibn Arabi. Ini tentang Abdul Qadir ya,
Emir Abdul Qadir. Ini yang terkenal Atar ya, apa namanya, Gita burung-burungnya. Jadi semua saya pakai ya, banyak yang saya pakai. Ini manusia universal ya, ya ini apa, Ibn Arabi tentang puasa ya. Baik. Ya, mungkin ada yang lain tapi ya. Boleh Ibu duduk di sini, Bu Elizabeth, dan Ya. apa Ibu kan tadi bilang Ibu juga belajar semacam zikir ya. Ya. Boleh dicontohkan zikir seperti apa Ibu? Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang indah sekali dengan tarekah Syekh Pentunes, mereka sampai betul-betul akhirnya seperti cuma ada seperti suara yang cuma esensi ya dari apa namanya, dari Tarikan nafas. Nafas ya, ya. Jadi sangat indah sekali, dan perempuan dan laki-laki bersama-sama ya. Justru karena harus ada keseimbangan. Dan mungkin dunia cuma ada laki-laki atau cuma ada perempuan ya. Jadi dua energi, dua harus saling melengkapi ya. Jadi ya tidak dicampur dalam, tapi tidak dipisah terlalu jauh ya. Jadi itu yang jadi juga penting sekali. Tapi di tarekat saya dulu di Qadiriyah di Jogja juga sama, perempuan dan laki-laki duduk ya bersama-sama, cuma dipisah dari satu apa namanya dinding yang setinggi itu, tapi di ruang yang sama ya. Ya, dan ini pertanyaan terakhir Ibu Elizabeth. Misalnya orang awam ya melihat tayangan ini, kemudian mereka akan berpikir, jadi Ibu Elizabeth ini apakah seorang Muslim atau bagaimana? Ya, saya tidak suka kasih cap ya. Saya memang sekarang belajar filsafat Buddha karena saya juga punya hubungan lama dengan beberapa, dan ada kaitan juga dengan Indonesia ya. Di Muara Jambi ya, dulu ada guru besar India yang datang namanya Atisha dari India, abad ke-11. Dia mengajar dengan gurunya di Muara Jambi di Sumatera, di Sorvanadvipa. Lalu dia pulang ke India, lalu dia diundang di Tibet, dan dia bawa semua ajaran gurunya dari Indonesia namanya Salimpa ke Tibet, dan sampai sekarang silsilah Dalai Lama pun sampai ke Indonesia, tapi orang Indonesia sayang sekali tidak tahu. Dan Muara Jambi dulu adalah universitas terbesar pengetahuan Buddha di Asia Tenggara ya. Tapi orang juga lupa, sayang sekali. Dan menurut saya dan sekarang di Muara Jambi ada masyarakat Islam yang tinggal di sana, dan kami bekerja bersama-sama untuk menggali sejarah, meskipun ada arkeolog, tapi tugas kami lain ya, dan kami sedang mendirikan rumah kearifan lokal dan global dan rumah perdamaian dengan dukungan juga Syekh Pentunes secara kerohanian, karena dia bilang memang ada akademi militer, ada Kementerian Pertahanan, tapi tidak ada Kementerian Perdamaian. Kenapa? Ya, padahal itu damai yang paling penting ya, apalagi dalam Islam ya. Jadi kami di sana mendirikan, dan saya merasa mungkin karena saya diberi, tak tahu kenapa saya diberi jalan seperti itu. Saya lahir di keluarga Katolik. Saya tidak pernah membenci agama Katolik, atau saya tetap merasa di dalam saya ada Yesus, dan terus saya bertemukan dengan Islam yang sangat indah. Sesudah itu dengan ajaran Buddha yang juga, dan memang ada orang yang akan bilang tidak mungkin. Saya tidak campur ya, bukan syncretism, tapi tak tahu, saya bisa menerima dan menghormati dan merasakan semuanya. Dan justru kadang-kadang saya belajar filsafat Buddha, wah ini memberi cahaya kepada atau penjelasan terhadap Islam atau terhadap
agama Katolik dulu yang saya terima dari orang tua saya. Jadi memang mungkin aneh ya. Dulu saya merasa tidak boleh, banyak orang bilang tidak boleh begitu di pihak di dunia Buddha pun ya, mereka juga bilang wah tidak boleh ya. Ya tidak boleh tapi bisa apa? Seperti saya juga anak saya yang ya dia 100% orang Indonesia, 100% orang Perancis. Saya bilang tidak 50-50 ya, ayahnya orang Indonesia ya, bukan 50, dia 100% orang Perancis, dia menguasai bahasa dan kebudayaan Perancis, dia juga seperti orang Indonesia ya. Dan saya merasa seperti seorang ibu yang melahirkan satu anak, terus anak kedua, ketiga, tidak seperti hatinya dipisah, dipotong ya, dan jadi porsinya lebih kecil untuk anak pertama, tidak, hatinya meluas justru ya. Jadi saya merasa sama, saya tidak merasa seperti saya di kotak-kotak dan dibagi-bagi, tapi dan kita pasti kalau Tuhan menciptakan manusia dengan beda-beda agama, buat apa ya? Pasti supaya kita saling bercermin ya. Dan kenapa saya ya bisa di tengah-tengah, saya tidak tahu, dan mungkin itu saya merasa saya perlu mengabdi terutama di Muara Jambi, di mana itu tempat dulu ajaran Buddha yang sangat dalam, banyak peziarah sekarang dari Tionghoa, terutama Singapura, Taiwan, Cina pun ya, dan mereka harus menghadapkan dengan masyarakat Melayu yang Islam, adatnya yang kuat, dan supaya tidak ada salah paham karena bisa saja terjadi ya, harus ada justru ya ini tempat perdamaian supaya ada dialog, ada ya. Dan mungkin ya saya mungkin ditugaskan di sana justru karena mungkin saya bisa terima dua-duanya, karena yang saya melihat orang Buddha mereka sama sekali tidak mengerti bahasa agama Islam, dan mereka hati-hati ya. Mereka justru ya ada ya dalam pihak Islam juga orang mungkin tidak tahu juga ya. Jadi apalagi ya agama Katolik ya. Dan saya juga dulu berhubungan banyak dengan orang Yahudi juga ya. Jadi buat saya ada, kita semua manusia, kita semua punya rasa takut mati, takut sakit, takut ya, dan kita semua cari jalan untuk keluar dari ketakutan itu ya. Dan dalam semua agama ada cinta, cuma jalurnya seperti ya, kita mau naik gunung pasti ada banyak jalur ya, tidak satu, tapi kita akhirnya semua ketemu di atas. Jadi kita waktu selama kita naik memang kita harus pilih satu jalan ya. Ya, tetapi jangan pikir itu jalan yang paling bagus, karena selalu harus pikir di atas saya akan bertemu orang lain yang pakai jalur lain ya. Jadi untuk sementara saya itu memang lebih berfokus dengan belajar filsafat Buddha, karena saya mengalami dan saya lebih. Tetapi kalau saya dengan orang Islam Sufi, saya merasa nyaman sekali atau tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi kalau orang merasa aneh, saya minta maaf, tapi itu yang jalan saya, yang ya takdir saya, dan saya harus menerima seperti itu ya. Terima kasih, merci beaucoup Ya. Ibu. Itu kalung khusus Ibu, sepertinya indah memakai kalung. Oh ini Apa yang, itu Ibu? Ini yang saya kemarin di India waktu pandemi, dan sebelum saya pulang ada guru kerohanian saya yang sangat dekat dengan Dalai Lama. Saya sempat bertemu dia, padahal dia hampir tidak boleh keluar dari rumah Dalai Lama karena Dalai Lama sudah tua, dan kalau dia kena, tapi dia pakai masker. Kami bertemu 5 menit dan dia kasih ini di dalam ada obat Tibet ya, seperti jamu ya, dan dia bilang ya kamu pasang dan selalu pakai.
tetapi dia juga kasih masker kepada saya. Jadi ini bukan sesuatu yang gaib, dan saya pakai tidak seperti obat tubuh tapi obat batin. Misalnya saya di bus di Perancis atau kemarin, dan orang yang ada banyak yang tidak mau pakai masker. Wah, saya mulai marah. Saya pikir jangan marah, ya. Kamu dilindungi, tidak berarti saya tidak akan kena, tapi kamu dilindungi, batinnya yang dilindungi, jangan marah. Ya memang orang punya pendapat yang lain, mereka tidak mau, ya. Jadi atau itu sangat membantu saya supaya banyak orang yang mulai khawatir, ya, atau marah, atau merasa pembebasan mereka, dunia mereka terbatas sekarang. Saya pikir saya harus bersyukur, tetap optimis, tetap, ya. Jadi ini yang memberi, cuma tidak ada yang gaib di dalam, cuma teringat, ya. Jangan, kalau saya lupa, wah saya pikir tentang hal itu. Tapi kalau kita diberi hal-hal seperti itu, tidak ada kekuatan di dalam. Cuma untuk supaya kita ingat, ya. Kita, ya, manusia, kita perlu kadang-kadang barang, ya, apa atau apa, bisa dalam bentuk apa supaya kita teringat. Wah, ini jangan, kamu batinnya yang dilindungi supaya kamu tetap tenang di tengah-tengah pandemi itu, ya. Jadi bukan kalung anti COVID, ya? Enggak. Padahal bisa, ya, orang Tibet pintar sekali dengan obat juga, ya, obat tradisional. Tetapi apalagi sudah lama saya punya, jadi mungkin obatnya tidak efektif lagi, dan tidak, saya pikir lebih karena untuk melindungi batinnya, ya. Ya. Terima kasih, ya. Ibu Elizabeth. Kemarin saya kasih buku